Penerbit A menolak, penerbit B menolak, penerbit C, dan seterusnya sampai kesekian, ke-10 kali mungkin itu, dan baru diterima. Dan itu adalah benar-benar hadiah buat saya yang memicu saya untuk terus menerjemahkan. Hasil dari terjemahan itulah yang saya gunakan untuk membayar kontrakan, untuk membayar kuliah, dan alhamdulillah luar biasa itu. Saya waktu itu tinggal di rumah susun di Tanah Abang, rumah susun pertama di Jakarta yang tipenya 36 dan ditempati oleh 19 orang dan semuanya anak gontor. Ketika menikah jadi pilihan, itu pertama kali buku yang kita terbitkan, saya nyetak, saya beli kertas sendiri, saya beli film sendiri, dan seterusnya. Akhirnya saya dengan motor Astrea waktu itu, saya keliling ke beberapa toko dengan ngikat ban di belakang sambil membawa buku. Saya tawarkan ke toko-toko, ada yang mau, ada yang enggak, ya bismillah gitu. Nah, itu perjuangan awal yang luar biasa, yang suatu ketika saya pernah membawa tumpukan buku di dus itu, saya ikat ban, saya lewatin rel kereta api, karena ada guncangan itu bannya putus dan jatuh di tengah-tengah rel kereta api gitu. Rumah aja kita masih petak 9x3 petakan kita kecil. Saya harus menyewa kantor gitu, dan itu yang ditentang habis-habis sama istri saya. Saat-saat dimana buku tidak laku, buku menumpuk di gudang, Allah memberikan cobaan ke saya. Anak pertama saya, kembar, itu meninggal dunia. Pada saat kita terpuruk, maka bangkitkan mimpi-mimpi, bangkitkan keinginan, tekad, itu menjadi sumber motivator yang paling utama gitu. Kalau kita tidak pernah bangkitkan, kita tidak pernah bisa berdiri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Ghaffar, Direktur PT Al-Mahira, Direktur Akademi Al-Quran, dan Ketua Yayasan Amal Wakaf Indonesia YAKAFI, yang semuanya berada di Jakarta. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki fase kesosial dengan mendirikan Pondok Modern Al-Mahira di Kulur Majalengka, dan alhamdulillah saya menjadi pimpinannya. Mudah-mudahan kita bisa terus berkembang maju bersama Al-Mahira. Saya mengawali karir saya di dunia terjemahan, dan alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk menerjemahkan lebih dari 200 judul buku dari bahasa Arab. Ya, meskipun di awal saya itu mengawali karir terjemahan itu dari bahasa Inggris. Dari saya keluar Pondok Modern Gontor 1990 sampai saya terakhir kali menerjemahkan tahun 2017 atau 18 gitu ya. Semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik, dan timba akhirnya sampai saya berpikiran bahwa saya harus melanjutkan jenjang terjemahan itu dengan menerbitkan buku-buku berbahasa Indonesia dan dari bahasa Arab. Buku pertama kali yang saya terjemahkan itu judulnya Binaul Usroh. Binaul Usroh itu saya terjemahkan tahun 1991 dengan judul Rumah Tangga Islami waktu itu. Dan luar biasa karena itu juga perjuangan yang tidak mudah, karena memang tidak serta-merta saya menerjemahkan dan penerbit langsung menerima, tapi saya harus berkeliling ke beberapa penerbit dan meyakinkan bahwa buku ini dibutuhkan oleh masyarakat dan isinya sangat penting. Dan sampai akhirnya
alhamdulillah diterima, dan itu adalah awal yang luar biasa buat saya karena itu menjadi motivasi yang besar buat saya melangkah ke buku-buku berikutnya gitu. Saya sampai mungkin ada 10 penerbit ya. Di A saya harus nunggu sebulan, di B saya harus menunggu 2 bulan, dan seterusnya sampai terakhir itu alhamdulillah nggak lama, hanya seminggu, dan itu di ACC, dan benar itu buku itu luar biasa, bestseller. Saya mengawali terjemahan pertama kali buku bahasa Inggris, judulnya Islam and Christianity. Itu waktu saya duduk di kelas 6 di Gontor, nggak tuntas saya sampai selesai di Gontor, saya tidak bisa menuntaskannya, dan saya lanjutkan setelah saya mengabdi, dan ternyata saya mengabdi di tempat yang tepat, di Pondok Pesantren Darussalam Garut. Itu saya menemukan buku yang bagus banget, dan itu tadi judulnya Binaul Usra, dan saya terjemahkan, dan alhamdulillah Bapak Kiai ahli di bidang bahasa, sehingga sangat membantu saya untuk menerjemahkan itu dengan baik gitu. Sampai akhirnya saya selesai mengabdi dan saya bawa ke Jakarta, dan tahun 1991 ya, 91 sampai 92 awal itu saya mencoba untuk mengajukannya ke beberapa penerbit yang seperti saya bilang tadi, dan itu banyak yang menolak ya. Penerbit A menolak, penerbit B menolak, penerbit C, dan seterusnya sampai kesekian, ke-10 kali mungkin itu, dan baru diterima. Dan itu adalah benar-benar hadiah buat saya yang memicu saya untuk terus menerjemahkan. Dan alhamdulillah saya buku kedua itu saya bisa selesaikan dalam waktu 2 minggu, judulnya Taubah Ilallah. Saya kasih saran waktu itu ke penerbit dengan judul Bagaimana Kita Bertaubat, dan alhamdulillah itu juga bestseller luar biasa. Dan kemudian ini bagi saya tidak hanya menghasilkan nilai material, tapi juga ilmu, itu sangat besar buat saya. Waktu itu saya kuliah, dan hasil dari terjemahan itulah yang saya gunakan untuk membayar kontrakan, untuk membayar kuliah, dan alhamdulillah luar biasa itu. Waktu itu saya masih kuliah di Lipia dan di Ibnu Khaldun, dan alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik. Karena intens dan produktif waktu itu, saya bisa menyelesaikan dalam 1 bulan itu 2-3 buku yang tipis-tipis, yang 100 halamanan itu. Menginjak buku ke sekian puluh, saya berani mencoba untuk menerjemahkan buku-buku yang agak berat, politik, sosial gitu. Saya dulu pernah menerjemahkan bukunya Ahmad Bahjat itu tentang Islam dan demokrasi itu, dan itu sangat memompa juga untuk kreativitas penerjemahan saya, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, dan wow, luar biasa gitu. Dan saya mencoba bagaimana saya memberikan pengaruh yang baik ini ya, apa yang saya rasakan ini saya bisa rasakan juga biar bisa dirasakan oleh teman-teman saya. Saya waktu itu tinggal di rumah susun di Tanah Abang, rumah susun pertama di Jakarta yang tipenya 36, dan ditempati oleh 19 orang, dan semuanya anak Gontor. Yang masing-masing ada yang sudah bekerja, tapi mayoritas mereka mahasiswa, dan luar biasa mereka memberikan warna kehidupan tersendiri buat kita, bahwa persaudaraan, kebersamaan itu memberikan efek yang bagus buat perkembangan kehidupan kita bersosial gitu. Dan saya pingin bagaimana pengalaman saya ini bisa juga dirasakan oleh teman-teman, dan alhamdulillah dari 19 orang itu mungkin 1 yang tidak mengikuti jejak terjemah, semua mencoba untuk menerjemahkan. Selain
belajar memperdalam ilmu dan bahasa itu luar biasa, sangat membantu perekonomian kita yang waktu itu kita masih bujang dan harus menghidupi kita di Jakarta, makan, kontrakan dan biaya kuliah, dan itu luar biasa membantu. Setelah sekian ratus buku alhamdulillah berhasil saya terjemahkan, suatu ketika saya diberi hadiah oleh seorang teman buku judulnya Fiqhun Nisa, buku fikih wanita, saya terjemahkan ke dalam bahasanya dengan judul Fikih Wanita. Buku inilah salah satu buku yang kemudian mendorong saya untuk menerbitkan sendiri gitu, membuat penerbit sendiri, karena waktu itu buku itu saya jual putus, jual putus yang waktu itu hanya ada sekian ratus halaman ya, mungkin sekitar 700 halaman, dan saya mungkin dapat uang itu sekitar 1,5 atau 2 juta. Tapi buku itu kemudian diterbitkan, dicetak ulang sampai 30 kali cetak ulang gitu. Yang harganya waktu itu masih 65.000 per kali cetak, kalau nggak salah mereka minimal 5.000. Berarti udah berapa itu 5.000 kali 30 misalnya, kan udah 150.000 eksemplar. 150.000 eksemplar kali 65.000 sekian M gitu, saya berhitung sederhana. Berarti penerbit yang besar sekali dong dapatnya gitu. Nah, itulah yang kemudian mendorong saya kenapa saya tidak menerbitkan sendiri gitu. Kalau saya menerjemahkan, saya hanya hitung-hitungan matematisnya hanya dapat sekian, tapi kalau saya bisa menerbitkannya, bisa mencetak ulang dan seterusnya. Dan kemudian saya di 2001 itu mencoba menerbitkan buku tadi yang judulnya Ketika Menikah Jadi Pilihan. Itu pertama kali buku yang kita terbitkan, dan lagi-lagi karena minim pengalaman di dunia penerbitan dan kita hanya memenuhi keinginan untuk bisa menerbitkan, akhirnya kita terbitkan dan cetak apa adanya gitu. Kita tidak pasarnya juga kita belum tahu, jangkauan pasarnya dan seterusnya, sehingga saya manual waktu itu. Saya nyetak, saya beli kertas sendiri, saya beli film sendiri dan seterusnya. Saya benar-benar manual, dan setelah berhasil saya cetak, selesai. Tapi saya tidak tahu kemana saya harus menjual gitu. Akhirnya saya tanya ke kanan ke kiri, ke beberapa teman, ke beberapa penerbit. Saya mencoba di toko A, toko B, dan saya coba ke mereka dan mereka kalimatnya belum dulu ya, nanti kalau sudah ada permintaan saya akan hubungi gitu. Dan jawaban mereka semua seperti itu. Akhirnya buku yang pertama ini saya cetak 3.000 eksemplar, dan ya itu tadi jadinya menumpuk di gudang, dan saya harus berusaha bagaimana saya bisa mendistribusikan buku ini sebanyak mungkin. Akhirnya saya dengan motor Astrea waktu itu, saya keliling ke beberapa toko dengan ngikat ban di belakang sambil membawa buku. Saya tawarkan ke toko-toko, ada yang mau, ada yang enggak, ya bismillah gitu. Nah, itu perjuangan awal yang luar biasa, yang suatu ketika saya pernah membawa tumpukan buku di dus itu, saya ikat ban, saya lewatin rel kereta api, karena ada guncangan itu bannya putus dan jatuh di tengah-tengah rel kereta api gitu. Nah, motor saya tidak bisa berbuat banyak waktu itu, dan saya berhentikan motor untuk saya meminggirkan barang-barang itu, dan itu pengalaman luar biasa gitu. Dan
tidak kemudian membuat saya putus asa bahwa selesai. Buat saya itu bukan akhir gitu, justru ini adalah awal bagaimana saya harus menghadapi hal-hal yang seperti ini. Saya anggap ini adalah anak tangga pertama, dan anak tetangga pertama ini ternyata agak licin gitu, sehingga saya terpleset, dan menurut saya itu wajar. Saya harus membuat bagaimana anak tangga ini tidak licin lagi untuk bisa saya naikin, dan alhamdulillah jalan. Dari 3.000 yang saya cetak waktu itu mungkin hanya 100-200 yang terserap dalam sebulan gitu, bahkan ada yang nggak nyampe, sehingga lama itu sampai bertahun-tahun, bahkan mungkin bisa 5 tahun 6 tahun itu baru habis bukunya. Saya kemudian karena dananya yang sangat terbatas waktu itu, dana yang hanya bersumber dari hasil terjemahan, modal waktu itu berapa ya, sekitar 20-an juta gitu, 20 juta itu juga tidak cash gitu ya. Saya beli kertas nyicil dulu, terus nanti bayar ke percetakan. Saya benar-benar manual waktu itu, karena manual. Jadi kalau ada misalnya udah dapat uang dari penerbit, hasil terjemahan saya alokasikan, dan itu luar biasa, pengalaman yang luar biasa yang bisa saya dapatkan, karena begitu sudah setahun saya tidak menerbitkan, setahun itu cuma satu buku itu. Mungkin 1,5 tahun berikutnya ada teman yang kebetulan dia kerja di luar negeri dan mau mencoba mengalokasikan dananya dengan kita, menginvestasikan. Sudah, saya ada buku bagus, judulnya itu Jinsiyatul Mar'ah, kita terbitkan serba-serbi wanita. Jadi buku ini menggambarkan bagaimana kita bisa mengenali wanita dengan baik dari sisi fisik dan psikologi, tapi dari kacamata Islam, dan itu bagus banget bukunya. Karena tadi lagi-lagi minim pengalaman, jadi dari sisi kemasan, cover dan lain sebagainya, buku yang bagus itu jadi kurang bisa diserap oleh masyarakat, dan sangat lamban juga itu. Dan selain itu mungkin karena kita juga belum dikenal. Itu juga perjuangan yang cukup lama dan panjang yang memakan waktu. Tidak ya, karena saya benar-benar merintis dari awal, jadi menghubungi toko, menghubungi distributor dan lain sebagainya itu manual gitu. Bahkan saya mencoba keluar dari Jakarta, bekerja sama dengan beberapa distributor di luar Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja dan seterusnya. Dan alhamdulillah belum menghasilkan dengan sesuai yang kita harapkan gitu. Vakum di situ. Jadi buku kedua, setelah buku kedua ini lama, ini buku ini bahkan sampai hari ini masih ada. Nah, kita memasuki, saya waktu itu ini merasa bahwa masa inilah Allah sayang banget sama saya. Masa dimana Allah memberikan saya banyak tanda-tanda cinta dan kasih sayangnya. Saat-saat dimana buku tidak laku, buku menumpuk di gudang, Allah memberikan cobaan ke saya. Anak pertama saya, kembar, itu meninggal dunia. Psikologi saya secara pribadi terus terpompa gitu, yang mau tidak mau saya harus berpikir bagaimana saya tetap terus mempertahankan keinginan saya untuk membuat penerbit sendiri ya. Tapi satu sisi kondisi keluarga lagi kurang mendukung gitu ya. Sampai akhirnya 2 tahun saya tidak menerbitkan buku lagi. Tidak lama kemudian istri saya hamil lagi gitu ya. Dan saya terpacu untuk terus berkreativitas dengan terjemahan dan penerbitan. Dan lagi-lagi Allah memberikan kasih sayang yang lebih ke saya saat
usia kehamilan istri saya sudah saatnya melahirkan, oleh dokter divonis anak saya meninggal lagi gitu. Kemudian setelah itu kan otomatis nih, setelah buku kedua itu tidak ada lagi buku berikutnya, yang saya ini mandek sampai ya mungkin 3 tahun 4 tahun lah baru mulai lagi menerbitkan. Dan buku ketiga inilah yang kemudian alhamdulillah bagus, judulnya Panduan Sholat, punya Dr. Wahab Al-Qahtani, bestseller buku itu, dan alhamdulillah bisa cetak beberapa kali, dan itu yang menjadi mobil, sebetulnya mobil pendorong saya untuk terus menjalankan Roda Al-Mahira, dan alhamdulillah itu luar biasa. Saya waktu itu hanya 3 orang, layout, saya sama ini keuangan gitu. Jadi administrasi lah, administrasi, dan alhamdulillah saya waktu itu, waktu mulai pertama itu di 2006 ya, saya mulai untuk menyewa kantor sendiri. Waktu itu masih di Cipinang. Itu juga tidak mudah untuk memilih ini, karena rumah aja kita masih petak 9x3 petakan kita kecil. Saya harus menyewa kantor gitu, dan itu yang ditentang habis-habis sama istri saya. Kan saya harus berpikir, bagaimana saya harus menggaji mereka, bagaimana saya harus membayar kontrakan berikutnya, dan seterusnya gitu. Itu yang kemudian membuat istri saya takut, ini jangan-jangan nggak bisa bayar, ini udah merekrut karyawan tapi nggak bisa gitu. Dan alhamdulillah, bismillah, saya nyewa kantor waktu itu di Cipinang, dan saat kontrak yang pertama itu alhamdulillah titik awal yang baik, semua berjalan dengan baik, dan itulah yang kemudian membuat saya, terutama beberapa distributor dan toko itu mendorong saya untuk meneruskan menerbitkan. Ya, saya kemudian menerbitkan buku saya yang saya tulis sendiri, judulnya Menyikapi Tingkah Laku Suami. Kemudian saya terus berpikir bagaimana Al-Mahira terus jalan, dan saya ingin jalannya lebih speednya diperkencang gitu. Saya waktu itu ada buku judulnya Atlas Al-Quran. Atlas Al-Quran ini bukunya tebal dan full color, hardcover. Saya berpikir saya harus punya buku ini gitu untuk menerbitkan itu. Dan alhamdulillah saya berhasil menerbitkan itu, dan itu adalah buku yang benar-benar luar biasa. Harganya waktu itu pertama kali saya terbitkan itu 199.000. Waktu itu belum banyak buku yang harganya di atas 100. Tahun 2007. 2007 saya waktu itu pertama kali saya mengiklankan buku di koran 1/4 halaman. Waktu itu di Republika ya, saya mengiklankan itu, dan itu ditentang habis juga oleh istri saya, karena waktu itu biaya iklan kalau nggak salah 27 juta. Ya, saya motor Grand, kontrak masih dipetakan gitu, harus mengeluarkan uang untuk iklan 27 juta. Ya, saya bilang kalau kita mau memancing ikan paus jangan pakai teri gitu, nah harus dengan umpan yang besar juga. Dan alhamdulillah benar gitu, bahwa karena iklan itu kemudian buku itu bestseller.
kita cetak waktu itu 5.000 eksemplar dalam waktu sekitar kurang lebih 1 bulan itu udah cetak ulang. Dan alhamdulillah itu bestseller ya. Dan itulah yang kemudian membuat kita lebih semangat dan menerbitkan buku-buku yang senada, yang serupa. Ada atlas hadis, ada atlas para nabi dan rasul, ada atlas Nabi Muhammad, ada atlas haji dan umroh, buku-buku lux yang harganya satuannya itu udah di atas 250 gitu. Dan alhamdulillah masyarakat ternyata membutuhkan itu karena kita belajar Islam, belajar sejarah seolah-olah langsung dari TKP karena bukunya bergambar gitu. Nah, itu yang sesuatu hal yang baru yang belum banyak diangkat oleh penerbit-penerbit lain gitu. Sampai akhirnya kita berhasil menerbitkan banyak buku dan semuanya lux gitu ya. Yang monumental itu ada ensiklopedia hadis. Ensiklopedia hadis ini terjemahan dari Kutubus Sittah, dan alhamdulillah itu buku kita yang harganya hampir 5 juta gitu. Dan alhamdulillah itu sudah cetak beberapa kali dan sambutannya luar biasa. Saya pertama kali menerbitkan Al-Quran itu ini, Al-Quran 7-in-1. Al-Quran 7-in-1 ini pertama kali terbit di Indonesia di karya Dr. Wahbah Zuhaili almarhum. Ini saya berpikir waktu itu prinsipnya sederhana, bagaimana orang bisa memahami Islam, memahami sumber-sumber Islam tanpa harus menumpuk. Kalau mau membaca harus menumpuk, ada Quran, ada terjemahannya, ada asbabun nuzul, ada kamus dan lain sebagainya yang harus pada saat itu. Nah, Al-Quran ini ada 7 poin yang di dalamnya. Ada asbabun nuzul, ada terjemahan, ada tajwid, ada banyak hal di situ yang kemudian saya terjemahkan, dan alhamdulillah ini sambutan yang luar biasa. Quran yang pertama kali saya terjemahkan dan bestseller waktu itu, kita cetak waktu pertama 10.000 dan waktu nggak sampai 1 bulan itu bestseller, cetak ulang. Quran berikutnya itu Quran hafalan. Quran hafalan ini belum pernah ada sebelumnya. Kita termasuk yang al-mubtadi ya, yang memulai menghadirkan Quran hafalan. Quran hafalan yang memang dikhususkan untuk para santri atau anak-anak yang mau benar-benar menghafal. Saya tidak berhenti di situ kalau untuk Al-Quran gitu ya, karena setelah banyak follower yang mengikuti jejak kita juga harus berinovasi berikutnya gitu dengan menerbitkan Quran pemula waktu itu. Quran pemula ini memang saya rancang hampir 3 tahun untuk bagaimana mengajari Al-Quran. Selain ada guru, itu kalau tidak ada guru dia bisa belajar sendiri gitu ya. Ini menjadi salah satu modul di Akademi Al-Quran, media belajar, dan alhamdulillah bagus, cepat gitu ya. Yang setelah itu kita mencetak juga Quran belajar. Quran belajar memang kita siapkan, dia lebih simple, ukurannya lebih enteng sehingga bisa kita bawa mobile kemana-mana. Nah, setelah Quran belajar itu saya punya ide lagi membuat Quran hadis. Quran hadis yang di dalamnya Quran tapi ada hadisnya. Baru setelah itu saya terusik dengan hadiah para orang tua sekarang atau bahkan pasangan suami istri yang memberikan hadiah coklat berbentuk love, cinta gitu. Saya pikir kalau orang memberikan hadiah coklat berbentuk cinta dalam sekejap habis, selesai. Kemudian kenapa saya tidak membuat Al-Quran dalam bentuk cinta, dalam bentuk love gitu, benar-benar love
dan bentuknya seperti ini terdiri dari 2 Al-Quran, ini 30 juz, ini 30 juz, couple. Itu yang saya maksudkan. Nah, pada saat kita sudah memiliki seperti ini, harapan saya waktu membuat Quran ini orang memberikan hadiah abadi gitu. Yang terakhir saya mencoba membuat waktu itu saya kepikiran banyak orang tentu yang ingin menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Quran sholat ini Quran sholat ya, Quran sholat. Nah, kenapa disebut Quran sholat? Karena memang ini kita set untuk digunakan dibaca di dalam sholat. Saya berharap dengan Quran sholat ini banyak kaum muslimin yang mendapatkan fadilah-fadilah dari membaca Al-Quran. Semua ide-ide terutama yang ada di dalam pengemasan Al-Quran ya itu lebih kepada kecenderungan saya berangkat dari bagaimana memudahkan orang, terutama kaum muslimin muslimat, untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Selain itu bagaimana orang itu bisa mendapatkan fadilah keutamaan Al-Quran itu real dari keseharian mereka berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Makanya kalau kita dalam sebulan bisa puluhan ribu bahkan ratusan ribu cetak Quran untuk yang Quran di bawah harga 100.000. Kalau yang Quran cinta ini masih hitungan puluhan ribu lah. Kalau Quran sholat ini alhamdulillah lumayan besar, ini ritme itu masih ribuan juga gitu ya. Yang menyupport saya ketika banyak hal yang saya bilang tadi, tanda cinta Allah itu banyak diberikan ke saya. Yang pertama kali mensupport saya adalah Allah. Saya merasa bahwa Allah sayang banget sama saya, Allah deket banget sama saya, dan saya harus benar-benar memanfaatkan momen ini gitu. Dan tentunya kedua, istri saya meskipun kadang-kadang ya sebagai wanita saya memahami itu psikologi wanita, tentu dia lebih mengedepankan perasaan dibanding logika pada saat harus mengeluarkan dana sekian padahal di rumah nggak ada uang. Nah, itu yang kadang-kadang juga kita harus memahamkan ke istri ya terutama. Nah, itu yang luar biasa, dan tentu support dari orang tua, dari keluarga itu sangat mendukung sekali. Tapi yang pasti support itu sebetulnya dari diri sendiri gitu ya. Mensupport cukup besar peranan diri kita untuk bisa mensupport diri kita, karena keinginan kita, harapan kita, mimpi-mimpi kita itu justru yang mensupport diri kita, dan itu harus kita bangkitkan. Pada saat kita terpuruk, maka bangkitkan mimpi-mimpi, bangkitkan keinginan, tekad, itu menjadi sumber motivator yang paling utama gitu. Kalau kita tidak pernah bangkitkan, kita tidak pernah bisa berdiri gitu. Support itu sebenarnya datang dari diri kita sendiri. Kalau dari orang lain itu sekunder sebetulnya. Al-Mahira ini saya berharap menjadi sebuah perusahaan yang besar, menjadi lembaga pendidikan yang besar ya. Tidak hanya besar, tapi juga memberikan manfaat yang besar buat banyak orang gitu ya. Maka saya mendirikan pesantren Al-Mahira, meletaknya di Majalengka, sebuah pesantren yang kita harapkan nanti bisa melahirkan bukan hanya sekedar ilmuwan, tapi juga pemimpin yang dalam bahasa Allah itu imama lil muttaqina imama, jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pesantren ini baru kita rintis di 2020. Alhamdulillah masa pandemi ini satu sisi membuat sebagian orang
ketakwaannya itu meningkat gitu ya, sehingga kebutuhan mereka untuk mempelajari agama juga lebih tinggi gitu, membekali diri dengan membaca Al-Quran juga lebih tinggi, sehingga alhamdulillah stabil penjualan online-nya gitu, penjualan online. Tapi kalau offline itu benar-benar karena toko buku juga tutup. Karyawan masa pandemi ini ada beberapa yang ya mau tidak mau kita juga mengikuti ritme kondisi ya. Kita ini yang awalnya sekitar 27-30-an gitu, sekarang menjadi sekitar 22 gitu. Itu di luar marketing ya, di luar marketing karena kita bekerja sama dengan distributor di luar. Ini di sini produksi saja. Al-Mahira ini saya bangun dengan pondasi keimanan saya gitu ya. Dan saya berharap Al-Mahira ini tidak hanya menguntungkan material, tapi bisa mendatangkan pahala gitu. Di Al-Mahira itu ada kewajiban membaca Al-Quran sebelum bekerja. Jadi tank jam 8 mereka kita kumpulkan di satu tempat untuk membaca Al-Quran bersama. Dan setelah itu diakhiri dengan doa, dan setelah itu yang mau sholat duha, sholat sunnah lainnya silahkan, dan kita beri kesempatan untuk itu. Bahkan di dalam puasa, di bulan puasa itu kita buat free, karyawan yang mau datang ke kantor untuk tadarus dari dia masuk sampai jam pulang boleh. Hitung-hitungan hitam putih di atas kertas rugi karena tidak menghasilkan, tapi hitung-hitungan kita sama Allah itu luar biasa gitu. Sekedar berbagi saja bahwa untuk memulai usaha itu memang tidak mudah, dibutuhkan ketekunan, keuletan, dan tentu tekad yang bulat untuk bisa benar-benar kita sampai pada titik kita yakin bahwa kita akan berhasil gitu. Tapi sampai di situ aja kita juga tidak cukup, karena kita harus yakin bahwa Allah itu menciptakan kita bukan abasa gitu, bukan sia-sia gitu. Bahwa semua makhluk itu sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah. Manusia itu juga sudah diberikan fasilitas-fasilitas seperti itu. Cuman kita harus lebih banyak lagi bekerja dan berusaha. Kita punya keinginan, punya mimpi, punya harapan, tapi kalau kita tidak pernah berbuat bekerja, ya sama aja gitu. Kita akan tetap di tempat dan bahkan bisa mati kita gitu. Artinya semua itu dibutuhkan kemauan, tekad, dan ketekunan. Satu hal yang harus dicatat, kerja keras. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan fananabatul uqba liman yatakasal. Bekerja keras, jangan pernah lengah, karena hanya orang-orang yang malas yang akhirnya menyesal. Tuh, maka untuk teman-teman yang mau memulai usaha, bulatkan tekad, kerja keras, dan tekuni. Insya Allah, Allah akan membantu kita. Untuk teman-teman yang sudah memulai dan sudah berjalan usahanya, senantiasa kita buat usaha kita bukan hanya untuk sekedar mencari materi, tapi juga mencari ridho ilahi.